ingin nonton lagi nanti saya share ya. Jadi ini akan saya share ya pembahasan hari ini. Jadi mengenai fungsi logika, fungsi referensi, dan fungsi teks. Oke. Nah, untuk yang fungsi logika ini kita punya dua kondisi, di mana jika merah harus berhenti dan jika hijau harus jalan ya. Sekarang kalau kita gunakan dua kondisi dan diberikan di sini ada beberapa informasi bahwa lampunya itu merah, merah, hijau, merah, merah, hijau, hijau ya. Itu ada di sel A6 sampai sel A11. Sekarang kita ingin mengisi sel B5 sampai dengan B11. Jadi berdasarkan informasi di A5 sampai dengan A11. Berarti, nah di sini kalau kita ingin memeriksa kondisi yang merah, jangan langsung dicari di sini, merah berhenti, ketik berhenti, bukan ya, tapi kita akan gunakan fungsi if. Maka pernyataannya, pertama kita tuliskan sama dengan if, dalam kurung, sekarang yang mana yang mau ditesnya, sel ini kan yang akan kita tes, jadi kita sorot sel A5-nya, harus bagaimana jika dia sama dengan kondisi merah di sini ya, di keterangan, itu harus diberi nilai kebenarannya apa? Ini ya, sel di B19. Namun, jika salah, kita beri dia sel di B20. Atau dengan kata lain, kalau tidak merah berarti hijau ya. Nah, lalu beri kurung tutup. Ya. Jadi ini tanda titik koma bergantung pada Excel kalian. Kalau misalkan yang defaultnya menggunakan koma, beri tanda koma. Kalau yang defaultnya titik koma, beri tanda titik koma. Ya, lalu kita enter. Maka di sini dia akan memberikan keterangan berhenti. Nah, sekarang kita mau sorot ke bawah. Ini kalau disorot bawah, jalan nggak? Ternyata enggak ya. Karena apa? Karena tadi kita menggunakan ini. Ada sel A19, lalu sel B19, dan sel B20 yang harus tetap. Berarti kita kunci di sini rumusnya. Cara mengunci rumusnya ingat dengan menambahkan dolar. Atau bisa dengan cara kalian klik di sel yang akan dikunci, lalu klik saja tombol F4. Ya, ini akan kita kunci. Ya, sehingga pada saat kita sorot ke bawah, kita drag, ini akan fungsinya itu akan mengikuti sel yang bergeraknya. Jadi ketika bergerak ke baris 6, dia akan mengikuti sel A6 dan seterusnya. Ya, nah ini untuk yang dua kondisi. Nah, kalau yang untuk tiga kondisi bagaimana? Berarti kalau tiga kondisi, berarti seperti ini ya. Jadi jika merah, kalau benar berarti stop, gitu kan? Tapi selainnya, jika salah, maka ready, dan jika kuning, maka ready, dan jika tidak merah maupun tidak kuning, artinya berarti kan hijau, maka go. Maka cara penulisan logikanya di sini, kita tuliskan if, ya, lalu sel yang akan diperiksa, ini ada di sel D5. Kalau seandainya dia sama dengan sel D19, nah sel D19-nya di sini bisa kita kunci. Ya, maka pernyataannya harus apa? Harus sel E19. Ini pun kita kunci. Sorry. Nah, ya. Selainnya, nah di sini selainnya kan masih ada dua pilihan, berarti if lagi. Jika sel D5 ini ternyata sama dengan kuning, gitu kan, atau sel D20, D20-nya kita kunci, maka pernyataan benarnya mana? Pernyataan benarnya ada di sel E20. Ya. Lalu selainnya, berarti kalau jika dia tidak merah juga tidak kuning, itu ada berarti hijau ya, maka kita simpan sel E21. Ini pun kita kunci lagi. Ya, jangan lupa ini selesaikan kurung tutupnya karena ada dua fungsi if ya. Lalu setelah itu tekan enter. Nah, maka di sini keterangannya, oh kalau merah stop, benar ya. Coba kita sorot ke bawah, benar tidak? Oh, ternyata benar ya. Jadi kalau merah stop, kalau kuning ready, kalau hijau go, dan seterusnya. Nah, ini sebagai salah satu contoh penggunaan if. Nah, kalau seandainya di sininya kondisinya ada 4, misalkan merah, kuning, hijau, ungu gitu ya.
Maka nanti penggunaan fungsi if-nya pun di sini menjadi ada 3 fungsi if, ya. Jadi 3 fungsi if ini untuk 3 syarat yang pertama dan yang selainnya itu untuk syarat yang terakhir. Oke, nah ini mengenai penggunaan fungsi if ya. Oke, lalu tadi kan kita bahas setelah fungsi, untuk membahas latihan di fungsi if ini, selain penggunaan fungsi if pada penyelesaian kondisi lampu merah, di sini kan kalian harus menyelesaikan latihan soal. Berarti harusnya yang nomor 1 ini sudah terjawab ya, karena barusan sudah kita bahas. Nah, sedangkan untuk gambar 35 di sini, yang kita mau adalah kita ingin mengisi secara penuh ini ya. Bentar. Tolong di ini dulu ya, dimatikan dulu suaranya. Ya, tolong yang lainnya dimatikan dulu mikrofonnya. Nanti pas sesi diskusi boleh dinyalakan. Nah, sekarang kita akan bahas yang ini, yaitu untuk mengisi kolom-kolom ini berdasarkan informasi bahwa untuk nama-nama ini, golongannya sudah diketahui. Nah, bagaimana cara mengisi jabatan gajinya berdasarkan informasi yang ada. Di sini diberikan informasinya, oh kalau golongan 1 dia jabatannya harus administrator dengan gaji 5 juta gitu ya. Lalu 5 juta, 500.000 ya, oke. Tapi rasanya gajinya kecil banget, saya ganti nanti jadi 5 juta gitu ya, 8 juta dan 9 juta gitu ya. Untuk golongan 2 dan golongan 3. Sehingga kita punya tabel ini. Ya, nah sekarang yang kita mau, ini kita isi nih setiap kolom jabatan dan kolom gaji berdasarkan informasi yang ada. Yaitu tadi, kalau jika golongan 1, dia harus jabatannya administrator, terus kalau golongan 2 harus personalia, dan golongan 3 harus direktur. Jadi saya akan memberi contoh 1 untuk pengisian kolom jabatan ya. Nanti untuk kolom gajinya kalian mengikuti informasi yang ada. Nah, berarti di sini kita gunakan fungsi if ya. If apa? Berarti if dalam kurung yang akan kita tes, berarti yang ini, kalau dia bernilai sama dengan, berarti lihat kolom golongan di keterangan ya. Kalau sama dengan kolom A17, yang ini jangan lupa kita kunci karena akan kita pakai untuk sel di bawahnya, maka gitu kan haruslah sama dengan ini, sel B17. B17 pun ini kita kunci. Ya, selainnya, karena selainnya itu masih ada 2 kemungkinan, berarti kalian gunakan lagi if ya tentunya. If apa? If, yaitu sel yang akan kita tes, jika dia sama dengan golongan kedua, nah golongan keduanya kita kunci lagi, maka nilai kebenarannya itu ada di sel B18. Ya, ini pun kita kunci. Ya, selanjutnya jika tidak keduanya, jadi jika dia bukan golongan 1 dan golongan 2, berarti termasuk golongan 3, karena di sini tidak ada yang kosong ya, dan hanya termasuk ke dalam golongan 1, 2, atau 3. Maka di sini yang salahnya kita isi dengan sel B19. Jangan lupa B19-nya kita kunci. Ya, maka setelah itu kalian tekan enter dan diperoleh lagi. Jadi nanti tinggal kalian sorot. Sedangkan untuk yang kolom gaji, berarti yang berbeda apa? Kalau tadi kita menggunakan informasi di sininya kolom B ya. Nih, kolom B. Berarti kalau gaji itu ada di kolom mana? Gaji itu ada di sini di keterangan, yaitu di kolom C. Jadi C17, 18, dan 19. Nah, itu caranya. Silakan nanti dicoba. Lalu selanjutnya, kita akan melihat bagaimana untuk pengisian nilai ya. Kemarin itu kan ada mana ya? Saya lupa di halaman berapa ini. Kita mau isi ini nih. Huruf mutu untuk setiap nilai yang ada. Di sini diberikan informasi bahwa jika nilainya lebih dari sama dengan 90, maka dia akan mendapatkan nilai A, tapi jika nilainya lebih dari sama dengan 70 dan kurang dari 90, maka nilainya B, dan kalau nilainya lebih dari sama dengan 60, kurang dari 70, nilainya C. Nilainya kalau lebih dari sama dengan 40 dan kurang dari 60, nilainya D, dan seterusnya. Gitu ya. Maka di sini ada kondisi-kondisi. Nah, cara yang paling mudah gimana? Ya. Ini screen-nya nge-freeze kayaknya, Bu. Nggak gerak. Oh, oke. Di daftar karyawan. Oke, bentar ya.
Sudah muncul ya? Nah, ini yang akan kita bahas. Sekarang kita ingin mencoba nih mengisi huruf mutu ini berdasarkan informasi yang ada. Di sini diberikan di kolomnya nilai batas bawah A itu 90, batas bawah B 70, batas bawah C 60, batas bawah D 40, berarti selainnya 0 ya. 0 ini 0 sampai kurang dari 40 berarti ini E ya. Nah, cara mengisinya bagaimana? Berarti kita gunakan fungsi logika if ya, yaitu dengan cara apa? If, nah di sini kan bergantung pada nilai rata-rata ya, berarti ada di sel B ya, di kolom B. Nah di sini kalau di baris 5 berarti kita sorot yang akan ditesnya yaitu B5. Jika dia lebih dari sama dengan, tadi batas bawah untuk A berapa? 90, maka nilai benarnya itu adalah A atau sel G10 gitu ya. Tapi karena kondisi salahnya itu bisa masih ada kemungkinan lainnya, berarti kita gunakan lagi fungsi if. Ya, if, sekarang jika yang ini punya nilai batas bawahnya, jadi lebih dari sama dengan sekarang 70. Maka nilainya itu haruslah sama dengan B atau sel G8. Karena selainnya itu masih ada kondisi yang lainnya lagi, maka di sini kita gunakan lagi if. Untuk kondisi salahnya, jika apa? Jika sel yang ini, sel B5 ini ternyata lebih dari atau sama dengan yang mana nih? 60, maka nilai benarnya adalah C, gitu ya. Dan selanjutnya, jika, gitu kan? Karena masih ada dua kondisi lagi, jika sel ini ternyata lebih dari sama dengan nilai 40, gitu kan? Ya, maka nilai benarnya itu adalah D. Dan selainnya itu kalau salah nilainya adalah E atau ada di lokasi G5. Ya, kita beri kurung tutup untuk semua rumus if-nya. Lalu silakan tekan enter. Nah, ketahuan di sini ternyata ketika nilainya 69 itu C benar nggak? Benar ya, karena dia berada di nilai terendah 60 sampai kurang dari 70 itu masuknya ke C. Nah, ini kalau disorot benar tidak? Oh, ternyata jadi salah. Berarti kalian harus ingat mana yang harus dikunci. Dari rumus-rumus ini, yang harus dikunci adalah yang termuat di kolom keterangan ini ya. Berarti kamu harus mengunci ini. Kolom sel H9, lalu sel G9, lalu sel H8, ya, lalu sel G8, sel H7, sel G7, sel H6, sel G6, dan sel G5. Ya, sehingga benar nggak kalau kita tarik sel-sel yang tadi tidak akan berubah, sehingga dia akan mengikuti. Kalau 74, benar ya, dia lebih dari 70 dan kurang dari 90 berarti masuknya ke B. Sama halnya yang 75. Nanti silakan kalian cek ketika ditarik ke bawah. Nah, sekarang gimana cara kita ingin menghitung berapa sih jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai E, D, C, B, dan A. Berarti kalian tinggal gunakan rumus apa? Count if ya. Jadi, jika di range ini, nanti kalian sorot. Ya, mana yang nilainya sama dengan ini, sel ini. Ya, nanti akan kalian temukan. Di sini masih 0 ya. Ini kalau saya tarik nih, nanti akan langsung ketemu nih. Kalau yang nilai E-nya ternyata tidak ada. Terus kalau saya tarik lagi, berarti kalau mengikuti baris 2 nanti untuk sel ini ya, karena akan ikut bergerak juga. Jadi ini khusus untuk penghitungan berapa yang nilainya D. Lalu kalau saya tarik lagi sampai diperoleh, ini adalah jumlah yang mendapatkan nilai. Jadi nanti silakan kalian coba ya. Lalu sekarang beralih lagi tadi di latihan mengenai fungsi logika. Nah, berarti sudah selesai itu. Harusnya kalian sudah bisa mengumpulkan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya uraikan. Ya, selanjutnya yaitu mengenai fungsi and, or, and, not ya.
Itu benar yang A-nya 2. Coba aja kalian cek, benar nggak yang lebih dari 90 itu, lebih dari sama dengan 90 itu, benar nggak? Cuman ada 2. Silahkan kalian cek manual kalau nggak percaya ya. Oke? Nah, sekarang coba kita perhatikan yang penggunaan fungsi ini ya. Penggunaan fungsi, oh iya, benar. Makanya dicek dulu dong, Elisa. Ya. Sekarang coba kita cek untuk penggunaan fungsi apa tadi? Sorry, saya jadi lupa ya. Nah, penggunaan fungsi and dan or, gitu ya. Nah, di sini kita punya nilai-nilai dari beberapa siswa SD, ceritanya nilai UAN. UAN, zaman dulu banget ya, UN mungkin ya kalau sekarang. Jadi ada Bito, Karlina, dan kawan-kawannya dengan nilai matematika, PPKN, Bahasa Indonesia. Sekarang kita mau cek nih, kondisi N ini akan kita nyatakan benar jika ketiga-tiganya itu harus mempunyai nilai lebih dari 5. Kondisi OR akan kita beri nilai benar jika salah satu atau 2 atau ketiganya ya itu bernilai lebih dari 5. Nah, berarti sekarang kita akan gunakan fungsi N dan fungsi OR. Jadi untuk N ya tinggal kalian tuliskan saja N, lalu pernyataan logika yang mana yang harus benar gitu. Berarti kita lihat yang matematika berarti ada di sel ini ya untuk si Dito. Jadi di sel C5 ini harus lebih dari 5 gitu kan. Lalu sel selanjutnya mana lagi? Sel D5 ini juga harus lebih dari 5. Selanjutnya lagi untuk sel E5 juga ini harus lebih dari 5. Maka kalian akan lihat ini tertinggal 5-nya ya. Oke. Maka ini diperoleh ternyata false, artinya salah. Kalian bisa cek sendiri bahwa perangkai dan itu harus akan bernilai benar ketika tiga pernyataan ini benar. Tapi kita lihat di sini kan bahwa si nilai matematikanya di sel ini kan kurang dari 5 ya. Berarti dia salah ketika ingin katakan nilainya lebih dari 5. Maka pernyataannya ketika ada yang salah menjadi salah. Ini akan berlaku nih ketika kita tarik ke bawah sehingga kita punya nih hasilnya. Kalian bisa lihat ini jawabannya true nih, karena yang ini dia jelas si Katrilina nih, nilai matematikanya lebih dari 5, nilai PK-nya lebih dari 5, nilai bahasa Indonesia pun lebih dari 5. Ya. Sedangkan untuk OR, tadi kan tinggal kalian gunakan saja fungsi OR. Jadi sama seperti tadi, OR selalu pernyataan logikanya. Yang kita mau, sel di sini harus lebih dari 5 untuk nilai matematika, sel yang di sini harus lebih dari 5 juga, dan Bu, kalau titik koma nggak jalan, berarti kalian gunakan koma ya di Excel-nya ya. Terus ini juga sama, lebih dari 5. Ya, bisa kalian cek, ini akan jawabannya benar, karena ada salah satu yang benar. Ya, bahwa ini dan ini juga dua-duanya lebih dari 5, pasti jawabannya benar. Kalau ditarik, ya diperoleh hasilnya ternyata ini benar semua ya, karena setiap orang ternyata mempunyai 1 atau 2 atau 3 yang nilainya lebih dari 5. Sedangkan sekarang kriteria kelulusan. Kelulusan itu yang kita harapkan adalah pernyataannya itu adalah lulus jika apa? Jika semua nilainya ini lebih dari 5 dan nilai rata-ratanya lebih dari 6, tapi tidak lulus ya ketika dia tidak memenuhi kondisi salah satu di antara tadi, nilai rata-ratanya kurang dari 6 kah atau ada nilai yang ternyata dia kurang dari 5. Ya, maka kita gunakan lagi fungsi if ya. Jadi di sini kalian gunakan fungsi if. Jadi if gitu kan. If apa? If ini lebih dari 5. Terus, tadi kan n ya. Jadi if n yang ini lebih dari 5 gitu kan. Lalu kita maunya yang ini harus lebih dari 5. Lalu sel yang ini juga lebih dari 5. Lalu ada lagi kondisi satu lagi ya. Syarat logikanya bahwa si rata-ratanya itu harus lebih dari 6. Berarti untuk rata-rata kita bisa menggunakan fungsi average ya. Average dari ini itu harus lebih dari 6 ya. Pernyataan benarnya apa? Tadi pernyataan benarnya bahwa dia kalau mau benar itu harus dinyatakan lulus ya, maka kita katakan dia lulus. Jangan lupa karena ini adalah bukan angka ya, tapi string, maka kita gunakan tanda petik.
Terus pernyataan salahnya berarti dia tidak lulus. Ya, coba kita cek hasilnya benar tidak. Oh, ada yang salah, kurang kurung katanya. Iya, kurang kurungnya 1 ya. Nah, kita beri tanda kurung 1 lagi. Oh, sorry, bukan di sini ya. Kan untuk fungsi N-nya belum kita beri tanda kurung tutup. Ini untuk N-nya, baru ini untuk if-nya. Oke, tekan enter. Nah, kalian lihat di sini bahwa ini hasilnya tidak lulus. Kenapa hasilnya tidak lulus? Kita tahu bahwa ini si pernyataan N-nya saja dari 3 syarat pertama itu sudah ada yang tidak terpenuhi ya, bahwa nilai matematikanya dia kurang dari 5. Pasti dia tidak lulus. Coba kita tarik kesimpulan akhirnya. Oh, yang kedua lulus, benar nggak? Coba kita cek. Benar ya, semua nilainya itu lebih dari 5, dan kalau kita hitung rata-ratanya ini kan lebih dari 6. Ya, rata-ratanya 7,3 ya, berarti dia lulus. Nah, seperti itu penggunaan fungsi if yang dikombinasikan dengan fungsi and dan or. Oke. Terus kalau misalkan logikanya adalah bukan, berarti nanti kalian bisa menggunakan fungsi not ya. Nah, selanjutnya untuk latihan yang mengenai fungsi referensi, kita akan membahas mengenai fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi, kalau VLOOKUP itu berbicara mengenai pemanfaatan kolom, kalau HLOOKUP itu mengenai pemanfaatan garis. Nah, biasanya di sini kita akan mengunci salah satu area, di mana area itu akan kita baca, dan kita tinggal memilih kolom mana kalau menggunakan VLOOKUP ya, yang akan kita cari informasinya, dan HLOOKUP itu untuk baris yang akan kita cari informasinya. Jadi, nah ini untuk menjawab latihan di halaman berapa ya ini? Ini ada di halaman 89 ya, mengenai pemanfaatan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, berarti kalian harus buat dulu nih gambar 37 mengenai contoh daftar gaji karyawan. Oke, di sini kita punya daftar gaji karyawannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP ya. Nah, di sini saya buat ada 2 tabel keterangan. Jadi sebenarnya ini adalah transposnya ya. Nah, kalau kalian ingin mentranspos suatu informasi, itu caranya gampang di Excel. Tinggal kalian copy saja sel yang akan ditransposkan. Kalian copy, simpan di sel yang lain, tapi jangan langsung paste ya, gunakan paste spesial. Di paste spesial ini jangan lupa aktifkan transpose. Ya, sehingga nanti bentuk dari tadinya tabelnya yang informasi golongan gaji pokok itu baris, sekarang menjadi kolom. Nah, ini menjadi bentuk transposnya. Sekarang kita akan lihat gimana pemanfaatan VLOOKUP dan HLOOKUP ya pada kedua informasi yang diberikan. Jadi kalau menggunakan tabel yang sebelah kiri di sini, kita akan menggunakan VLOOKUP ya, karena informasi gaji pokok itu di kolom, tunjangan anak juga di kolom. Jadi, ketika diberikan informasi nama-nama orang beserta golongannya, lalu golongan-golongan ini akan menentukan jumlah gaji pokok dan tunjangan anak yang diperoleh, maka di sini kita gunakan tadi fungsi VLOOKUP ya. Jadi VLOOKUP, lalu setelah itu perhatikan bahwa kita akan mencari informasi untuk yang mana, untuk di sel yang mana, karena di sini ada di baris 4 dan informasi untuk di keterangannya itu bergantung pada golongan ya. Berarti kita klik sel yang memuat golongan, lalu setelah itu tabel mana sih yang ingin dicari informasinya? Oh, tabel di sini, tabel A16 sampai dengan tabel C18 ya. Lalu setelah itu gaji pokok itu ada di kolom mana? Kita baca, oh gaji pokok itu ada di kolom keduanya berdasarkan informasi yang dipunyainya yang sesuai dengan di kolom golongan itu ada di kolom berapa di tabel tadi yang kita cari atau tabel keterangannya. Oh, itu ada di kolom pertama ya, sehingga ketika kita enter kita dapatkan oh ini gaji pokoknya. Benar nggak kalau Madia gaji pokoknya 1.250? Oh benar. Karena kita kan mau menyeret ya, kalau diseret di sini malah tidak benar nih jawabannya.
Karena apa? Karena harus ada yang kita kunci. Yang kita kunci yang mana? Yang kita kunci adalah ini. Keterangan kita itu harus kita kunci. Sehingga pada saat kita sorot ke bawah, ya, di sini yang ikut bergerak hanya sel yang ingin dicari informasinya saja. Sedangkan range keterangannya ini tidak berubah, ya. Kalau kita tarik lagi ke bawah juga sama. Sehingga nanti kita peroleh ini adalah datanya. Ya, begitu pula untuk yang tunjangan anak. Bedanya kalau tadi gaji pokok, informasi yang dicari di keterangan itu ada di kolom kedua ya. Tapi kalau tunjangan anak, ini bergantung pada kolom ketiga dan banyaknya anaknya atau jumlah anaknya. Maka ini informasinya harus seperti apa? Begini, coba kita cek ya. Benar nggak kalau kita pakai hanya VLOOKUP, ya, sel ini, berdasarkan keterangan di sel ini, di mana tunjangan anak ada di kolom ketiga berdasarkan informasi golongan di kolom pertama. Ya, apakah benar atau salah? Nah, ternyata di sini kalau di sini infonya katanya 40 nih. Ini 60, sorry. Kita kunci dulu lah ini ya. Kita kunci dulu. Benar nggak informasi yang diperoleh? Kalau 0 anak, dia dapat 40, 3 anak 60, 0 anak 40. Nah, ada informasi yang kurang ya. Kalian bisa lihat harusnya berapa nih? Kalau 0 anak, berarti dia kan nggak punya tunjangan anak ya. Kalau dia punya 3 anak, berarti dengan golongan yang utama, berarti harusnya dia punya 180.000. Nah, gimana caranya supaya di sini menjadi 0, ini 180.000, berarti yang ini 0, yang ini 0, kalau yang ini 2 anak madya berarti harusnya 80.000 dan seterusnya. Silakan yang ini nanti kalian perbaiki. Harus seperti apa? Ini simpel banget, tinggal menambahkan sesuatu dan itu sedikit saja, ya. Berdasarkan informasi sel yang ada di sini tentunya ya. Nah, ini kalau kita gunakan VLOOKUP. Tapi kita juga bisa memanfaatkan HLOOKUP ya. Nah, kalau HLOOKUP itu memanfaatkan baris. Bedanya, nah ini akan saya hapus dulu. Kalau kita gunakan HLOOKUP, berarti informasi yang kita pakai sekarang ada di sini ya. Yang ini ya. Nah, di sini keterangannya. Sekarang, sel mana sih yang ingin diketahui? Ini berdasarkan sel B kan, seperti tadi. Tapi range-nya sekarang adalah range yang ini. Ya. Lalu, kita kunci dulu si range-nya, karena akan kita tarik ke bawah. Ya, setelah itu informasi mengenai gaji pokok itu ada di baris keberapa? Tentunya gaji pokok ada di baris kedua ya. Sedangkan untuk informasi golongannya itu ada di baris ke-1. Nah, tinggal kita enter dan hasilnya juga sama. Ini juga kalau kita tarik ke bawah, hasilnya akan sama. Ya, jadi itu penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi. Oh ya, ini ada satu fungsi lagi ya, yaitu fungsi choose. Kalau fungsi choose itu sebenarnya untuk memilih saja. Jadi kalau misalkan kalian punya suatu nilai tertentu di suatu range yang berkaitan dengan range lainnya, asalkan range lainnya itu adalah berupa angka, kita bisa menggunakan fungsi choose. Nah, contoh penggunaan fungsi choose itu bisa kita pakai di kolom yang mana ya? Yang tadi yang ada golongan. Nah, kita bisa pakai di sini. Jadi ini bisa kita pakai untuk menggunakan fungsi choose. Asalkan ini, karena tadi golongan ini menjadi pusat informasi jabatan dan gaji, berarti ini harus bentuknya angka dulu. Jadi kalau bisa ini kita ubah dulu. Ini menjadi angka 1, berarti ini kan, sorry, salah nih. Tadi ada di ini, berarti ini 1. Saya ganti dengan angka ya, 1, terus 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 3, 2. Nah, kalau ingin menggunakan fungsi choose, jadi kalian tinggal gunakan saja choose.
Ya, lalu klik angkanya. Tadi kan kalau tadi kan angka 2 itu berarti harus berhubungan dengan golongan 2 ya. Sorry, tadi kok 2? Tadi itu 1 ya. Ini tuh tadi 1. Oke. Jadi ini choose dalam kurung sel yang kita sorot, lalu nilai-nilainya. Jadi informasinya. Sorry, nggak boleh disorot ya, tapi harus satu persatu. Ya, ini, atau ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kuncinya ini nggak bisa disorot, harus satu persatu. Kalau misalkan ingin kita tarik, berarti yang ini harus kita kunci. Ya, kalau sudah dikunci, kita bisa tarik ke bawah. Hasilnya jadi seperti ini. Ya, begitu pula untuk yang gaji. Yang gaji juga kita bisa menggunakan choose. Ya, lalu selnya kita sorot dan pilihannya. Pilihan gajinya kan ini. C17, lalu C18, atau C9. Ya, lalu tekan enter. Kalau kalian ingin sorot, berarti jangan lupa sel-sel ini kalian kunci dulu. Bisa dengan cara menekan F4 ya, cara cepat untuk mengunci rumus. Tinggal ditarik. Dan ini pasti sesuai. Ya. Oke. Lalu, selanjutnya, yang terakhir itu mengenai fungsi text. Fungsi text itu ada fungsi left, fungsi right, fungsi mid, dan di situ kalian harus menentukan nih. Jadi berdasarkan tabel apa sih nama pesawatnya, apa sih jam keberangkatannya, dan tujuan dari pesawatnya itu kemana. Tapi di sini saya akan coba bahas dulu beberapa contoh soal yang diberikan ya. Nah di sini misalkan kita punya satu kata ya. Di sini kita punya satu kata. Misalkan Institut Pertanian Bogor. Ya, coba kita lihat bagaimana penggunaan. Tadi ada fungsi left, gitu kan? Ada fungsi right, terus ada fungsi mid. Lalu ada lagi fungsi length, terus ada lagi upper, dan ada lagi lower. Ya, coba kita cek. Apa sih kalau kita gunakan fungsi left? Ya, left itu kan artinya kiri kan ya. Jadi secara tidak langsung kita akan mengambil kata-kata atau string yang ada di sel tertentu dari sebelah kirinya. Nah, contohnya di sini kita punya teksnya itu kan di sel 4 ya. Lalu kamu mau mengambil berapa banyak sih digit di dalam kata itu yang ingin diambil. Nah, misalkan kita hanya mengambil 3 gitu. Maka nanti yang akan muncul adalah 3 digit pertama dari kata Institut Pertanian Bogor. Ya, jadi yang muncul adalah INS. Kalau misalkan kita mau mengambilnya 8 gitu, ya, maka kita punya kata institut. Tapi kalau kita gunakan right, berarti kita akan mengambil digit yang dimulai dari posisi paling kanan. Ya, jadi kalau kita gunakan right di sel ini, kalau misalkan saya ambil 3, nanti harusnya yang muncul GOR ya. Benar nggak? Benar ya, GOR. Tapi kalau saya ambil misalkan 5, maka muncul Bogor. Ya. Sedangkan kalau mid, berarti kita akan mengambil di tengahnya. Jadi kalau misalkan saya mau ambil teks ini, dari mulai huruf atau digit ya,
digit ke, misalkan saya mau ambilnya pertanian nih, pertanian berarti digitnya berapa? Kalau nggak salah 9 ya, coba kita lihat. 9 sampai misal 15. Apa yang terjadi? Nah, maka kita punya pertanian Bogor. Kalau misalkan saya ambil sampai 11, nah maka muncul kata pertanian. Kalian bisa cek bahwa P ini, P di kata pertanian itu ada di digit ke-9. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, kalau len ini adalah menghitung banyaknya digit atau banyaknya karakter dari teks itu. Maka kalau kita gunakan fungsi len pada sel A4, ya, maka kita akan dapatkan itu adalah ada berapa karakter atau ada berapa digit di dalam teks ini. Ya. Sedangkan kalau kita gunakan upper, nah ini terkait dengan teks yang coba kita cek ya, apa akibatnya kalau kita gunakan upper. Maka nanti kita dapatkan ini huruf kapital dari teks Institut Pertanian Bogor. Tapi kalau kita gunakan lower, ya, dari teks ini, maka nanti kita akan dapatkan ini huruf kecil dari teks Institut Pertanian Bogor. Gitu ya. Nah untuk yang terakhir yaitu yang terakhir itu yang saya lupa. Oh ya, yang berhubungan dengan itu ya. Yang berhubungan dengan keberangkatan pesawat. Nah, nanti kalian buat dulu nih kolom ini. Kolom nomor, terus kode penerbangan, dan nanti nama pesawat itu, kalau kita ambil left ininya ya, left 2 digit dari masing-masing di kolom B ya, dari mulai B6 sampai B12. Kalau kita gunakan left, sel-sel di sini sebanyak 2 digit, maka nanti kita dapatkan ini sebagai kode pesawat gitu ya. Terus nanti kalau kita ambil yang di tengahnya berarti mid dari sel-sel di sini dimulai dari berapa ini? Digit ketiga berarti ya. Digit keempat sampai ke-6 nanti kita akan dapatkan itu tujuan pesawatnya, dan kalau kita ambil 2 digit paling kanan itu nanti berhubungan dengan jam keberangkatan. Nah, gimana caranya supaya si sel-sel ini kalau kita sudah tahu ini adalah GI nanti harus berubah menjadi Garuda Indonesia, kalau MP harus berubah menjadi Merpati Nusantara, terus kalau BR itu harus menjadi harus menjadi Bora. Ya, oke. Lalu kalau seandainya informasi di tujuannya itu adalah JKP, itu harus Jakarta, kalau SBY Surabaya, kalau MDN Medan. Nah, nanti kalian bisa gunakan beberapa fungsi logika yang sudah dibahas tadi ya. Terus kalau jam keberangkatan, kalau jam mengatakan di sini digitnya 1 gitu ya, kalian boleh memilih di sininya right 2 atau right 1, karena di sini kan satuan ya. Nggak ada yang jam keberangkatan jam ke-10 atau 11 dan seterusnya, boleh hanya mengambil digit terakhirnya saja. Tapi nanti kalau 1 itu harus menunjukkan pukul 5 di sini, pukul 5 pagi. Kalau 2 berarti 11 pagi, dan kalau 3 harus pukul 3 sore. Jadi silakan kalian nanti gunakan kondisi itu. Jadi ini bukan jawaban benarnya ya, tapi ini hanya menentukan apa sih kode-kode yang harus dipilihnya. Nah, nanti di sini hubungkan dengan fungsi logika sehingga kalau GI di sini tulisannya harus menjadi Garuda Indonesia, kalau MP ini harus jadi Merpati Nusantara, kalau BR berarti di sini harus Borak, kalau jam keberangkatan harus, kalau 1 di sini muncul berarti nanti harusnya apa? Pukul 5. Nah, seperti itu. Nanti tolong dikerjakan sepenuh hati ya. Karena kalau nggak sepenuh hati nanti takutnya malah menjadi tidak terkerjakan sama sekali, dan nanti akan dikumpulkan seperti biasa, linknya akan di-share oleh asisten. Oke, nah ini pembahasan dari saya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya beri waktu bertanya selama ya 15 menit cukup lah ya, atau kurang boleh. Silakan. Ya, silakan, ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada, berarti cukup lang ya. Ada yang bertanya nggak? Saya ingin bertanya di sini. Ya, silakan ngomong Yang Faisal. dari yang n Bu, yang fungsi n, Yang fungsi yang n. n. Ya. Ya, kenapa dengan fungsi n? Tadi masih ada yang bingung Bu. Ya, kan kalau logika n itu logika konjungsi ya. Berarti kalau logika konjungsi itu kalau kamu punya dua pernyataan P dan Q, P-nya benar, Q-nya benar, baru kebenarannya benar, gitu kan? Kalau P-nya benar atau salah satu antara P dan Q-nya benar atau kedua-duanya benar, baru benar. Nah, itu sama dengan fungsi n dan fungsi OR. Jadi ketika kamu punya maksudnya punya pernyataan logika seperti ini, ya yang tadi, ya saya share lagi ya. Nah, ini kan, N ini, tadi kan pernyataannya, jika matematikanya lebih dari 5, terus PKN-nya lebih dari 5, bahasa Indonesia-nya lebih dari 5, maka dia harus benar ya. Maka di sini kamu tinggal tuliskan N, lalu kondisi logikanya. Jadi kondisi logika yang harus dicapai tadi kan matematika itu ada di kolom C, terus PKN ada di kolom D, dan bahasa Indonesia ada di kolom E. Nah, itu seperti itu. Nanti dia akan keluar nih. Pernyataannya ini benar atau salah. Kalau benar berarti true, kalau salah ya false. Dan ini benar ya, pernyataannya false hasilnya. Karena apa? Karena ada satu nilai yang kurang dari 5. Seperti itu. Ya, gimana? Ya, untuk kalau disatukan dengan kelulusan maksudnya. Jadi nanti kelulusannya kan dengan fungsi if ya Bu ya. Tapi di dalamnya ada n-nya itu bagaimana penjelasannya? Ya, nggak masalah. Kan si N ini tuh nanti menghasilkan pernyataan benar atau pernyataan salah. Itu kan sama seperti kamu menggunakan, kan if itu di dalamnya if, benar, koma, maka diberikan pernyataan untuk jika nilainya benar, kemudian koma lagi pernyataan jika salah. Jadi di sini harus bentuknya itu benar atau salah. Dan N itu kan menghasilkan jawaban benar atau salah. Jadi kita bisa mengkombinasikan if dengan N, dengan OR, dan seterusnya. Baik Bu, sudah. Terima kasih. Masih bingung juga? Enggak? Udah ya? Sudah Bu, nanti saya coba ya. Ya, dicoba dulu lah. Nanti kalau udah coba-coba kalian akan paham, oh ternyata ini loh gunanya N, ini loh gunanya OR. Ternyata kalau pakai fungsi if seperti ini. If di dalam kurung itu kan harus disertai pernyataan logika yang punya nilai benar atau nilai benar ya tentunya Mas. Nilai benar. Kalau si pernyataannya ternyata benar, nanti dilanjutkan dengan koma, lalu nilai kebenarannya harus seperti apa, koma lagi jika nilai kebenarannya salah. Jadi itu adalah fungsi condition. Gimana? Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Jadi tugasnya cukup lah ya, semalam harusnya, sekarang juga kalau dikerjain ini udah beres nih. Jadi nggak perlu mengandalkan besok, saya baru mau ngerjain karena deadline-nya besok. Jadi tolong kalau bisa dikerjakan secepatnya lah. Mumpung sekarang masih jadwal praktikum aptikom ya. Sekarang dulu aja lah dikerjakan. Ini sebenarnya nggak butuh waktu yang lama untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Karena saya lihat masih sederhana lah ya, belum yang rumit. Berarti nggak ada lagi yang ingin ditanyakan ya. Yang lainnya sudah paham karena saya lihat sudah tidak ada yang merespon untuk bertanya. Kalau gitu, untuk kesempatan ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.